wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Praktikum Mini Riset Topik Jamu dengan judul Project Inquiry Model Museum Jamu berbasis Etno Social Scientific itu berbantuan VR untuk meningkatkan literasi lingkungan dan kesehatan mahasiswa. Jamu merupakan warisan kebudayaan Indonesia yang telah digunakan secara menurut selama berabad-abad. Jamu bahan utamanya diambil dari bagian dari tumbuhan yang biasa kita sebut sebagai tanaman obat atau obat. Namun dalam pengonsumsiannya, jamu memiliki pro kontranya tersendiri baik terhadap lingkungan maupun kesehatan. Oleh karena itu, pada praktikum kali ini kami akan melakukan analisis dan uji terhadap topik tersebut. Pada praktikum kali ini kami akan melakukan beberapa uji. Yang pertama ada uji organoleptik dengan menggunakan kaca indera manusia, kemudian uji sitokimia untuk menganalisis kandungan senyawa yang ada di dalam bahan baku jamu, kemudian dikarakterisasi menggunakan kaca indera dan uji, dan yang terakhir adalah melakukan uji asam basa yang bertujuan untuk membuat indikator alami dari bahan utama pembuatan jamu. Namun sebelum kita melakukan praktikum tersebut, alangkah lebih baiknya kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Sita Febriani dengan NIM 430142204. Saya Putri Rizka dengan NIM 430142204. Saya Natalia Juliani dengan NIM 430142204. Saya Ujian Hendra dengan NIM 430142204. Saya Diana Alfi dengan NIM 430142204. Dan saya Dewi Sabina Rahmadini dengan NIM 430142204. Oke, selanjutnya yaitu tujuan dari praktikum kali ini. Yang pertama untuk menganalisis dengan menggunakan uji organoleptik untuk menilai sensori dari sampel jamu. Selanjutnya yang kedua yaitu dengan mengisolasi dan juga mengidentifikasi sinyal metabolisme sekunder yang ada pada bagian tanaman jamu dengan menggunakan uji sitokimia. Yang ketiga yaitu untuk mengidentifikasi gugus gizi yang ada pada tanaman dengan menggunakan uji FIR. Yang keempat itu adalah menentukan panjang gelombang maksimum dengan menggunakan spektrofotometer intuitif. Yang kelima, memanfaatkan ekstrak dari jamu sebagai indikator alami asam basa, dan yang terakhir yaitu memanfaatkan limbah dari jamu sendiri sebagai kompos. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait peralatan yang akan kita gunakan untuk uji sitokimia. Yang pertama, kita akan menggunakan peralatan maskasi, kemudian ada timbangan analitik, kemudian ada tabung reaksi dan rak tabung reaksi, kemudian ada gelas ukur, gelas beker, pembakar spiritus, kartridge, gelas arloji, kertas saring, pipet tetes, pengaduk, spatula, dan juga ada penjepit, dan ada kita menggunakan botol yang nantinya akan kita gunakan untuk wadah dari ekstrak. Selanjutnya yaitu alat yang digunakan untuk ujian analitik, ada botol minyak, gelas beker, dan batang pengaduk. Selanjutnya untuk uji struktur digunakan alat seperti gelas beker, gelas ukur, plastik, karet, FTIR untuk mengetahui fungsi senyawa di dalamnya, dan spektrofotometri intuitif untuk mengetahui panjang gelombang maksimum. Dan yang terakhir untuk uji asam basa digunakan alat gelas beker, pipet tetes, dan plat tetes. Selanjutnya untuk bahan yang akan kami gunakan yaitu yang pertama ada rimpang lempuyang, batang botowali, dan daun sabiloto. Kemudian untuk maserasinya kita menggunakan enviksana dan etanol. Kemudian untuk uji sitokimia kita menggunakan HCl, H2SO4, reaksi Dragendorf, reaksi Mayer, dan reaksi Lieberman. Kemudian ada jenis MG, ada novelin sebagai bahan yang digunakan untuk uji asam basa. Kemudian untuk karakterisasi kami menggunakan CaCl2 dan Aquades. Kemudian untuk uji asam yaitu ada uji organoleptik yang menggunakan sampel dari brotowali, lempuyang, dan sabiloto. Kemudian kami juga membuat pupuk dari limbah jamu yang telah kami gunakan. Kami menggunakan campuran berupa EM.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyenangkan. Pada percobaan pertama ini, kelompok kami melakukan uji organoleptik pada 3 jenis jamu, yaitu lempuyang, sambiloto, dan brotowali. Uji organoleptik ini dilakukan untuk mengevaluasi beberapa aspek meliputi warna, aroma, rasa, dan tekstur. Sebanyak 10 responden akan terlibat dalam uji organoleptik ini. Masing-masing akan mengisi lembar pengamatan secara digital melalui Google Form, mencatat hasil pengamatan mereka terhadap setiap parameter dan jenis jamu yang diuji. Hasil ini akan membantu kelompok kami memahami persepsi sensorik dari masing-masing jamu tersebut. Sebelum melakukan uji fitokimia, kita memaserasi terlebih dahulu untuk mendapatkan ekstrak sampel. Sampel dimaserasi menggunakan N-heksana dan etanol. Maserasi dilakukan selama 2 kali 24 jam untuk pelarut N-heksana dan 2 kali 24 jam untuk pelarut etanol. Pada video, kami sedang melakukan penuangan pelarut pada simplicia jamu, yaitu jamu brotowali, jamu lempuyang, dan jamu sambiloto. Berikutnya adalah video proses penyaringan setiap simplicia setelah dimaserasi selama 1 kali 24 jam. Setiap 1 kali 24 jam pelarut diganti dengan yang baru. Dari ekstrak maserasi yang sudah didapatkan, lalu dilakukan pemekatan dengan memanaskannya menggunakan water bath. Durasi pemanasan dilakukan selama 30 menit pada setiap sampel. Kemudian dilakukan uji fitokimia pada sampel yang telah dipekatkan. Uji fitokimia pertama yang dilakukan adalah uji alkaloid dengan cara kerja yaitu menggunakan 1 mili sampel hasil pemekatan yang dimasukkan ke tabung reaksi, kemudian ditambahkan HCl2n sebanyak 1 mili dan aquade sebanyak 3 mili. Kemudian campuran dipanaskan selama kurang lebih 2 menit dan didinginkan, kemudian disaring untuk diambil filtratnya. Filtrat yang didapatkan kemudian dibagi menjadi 2, di mana bagian pertama akan direaksikan dengan pereaksi Dragendorff dan bagian kedua akan direaksikan dengan pereaksi Mayer. Hasil positif menggunakan pereaksi Mayer adalah ditunjukkannya endapan putih atau krem, sedangkan hasil positif menggunakan pereaksi Dragendorff akan ditunjukkan dengan munculnya endapan jingga. Selanjutnya dilakukan uji untuk mengidentifikasi adanya senyawa flavonoid pada sampel yang diuji dengan mengambil 1 mili sampel hasil ekstraksi, yaitu dengan ekstrak N-heksan dan ekstrak etanol, di mana masing-masing ekstrak dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan kemudian ditambahkan dengan air panas dan juga dididihkan selama 5 menit. Setelah itu campuran disaring dan juga diambil filtratnya. Kemudian filtrat ditambahkan dengan serbuk Mg. Untuk mempermudah pengamatan dalam penambahan serbuk Mg, sampel diletakkan ke dalam plat dan dilakukan penambahan serbuk Mg secara sedikit demi sedikit. Tanda bahwa sampel tersebut positif mengandung flavonoid yaitu dengan terbentuknya warna merah, jingga, atau kuning.
Uji fitokimia ketiga yaitu dengan mengidentifikasi adanya senyawa saponin pada sampel, di mana sebanyak 1 mili sampel hasil ekstraksi dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan dengan air panas. Setelah itu ditambahkan dengan beberapa tetes HCl pekat. Tanda bahwa sampel positif mengandung saponin yaitu dengan terbentuknya busa permanen selama 5 menit. Uji fitokimia yang terakhir yaitu dengan mengidentifikasi adanya steroid dan terpenoid pada sampel dengan mengambil sebanyak 1 mili hasil ekstraksi yang kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya ditambahkan dengan reaksi Lieberman-Gunchard. Tanda bahwa sampel positif mengandung steroid yaitu dengan menghasilkan warna hijau atau biru, sedangkan positif terpenoid ditandai dengan menghasilkan warna merah atau ungu. Ekstrak pekat hasil maserasi juga dilakukan uji indikator asam basa, di mana pada tiap sampel ditetesi dengan larutan NaOH untuk melihat perubahan warna yang menunjukkan sifat basa, sedangkan larutan HCl ditambahkan untuk melihat perubahan warna yang menunjukkan sifat asam. Perubahan warna yang terjadi pada setiap indikator alami ini menunjukkan potensi penggunaannya sebagai indikator asam basa yang alami, di mana pada sampel yang direaksikan dengan HCl menghasilkan indikator 2-3 dan sampel yang direaksikan dengan larutan NaOH menghasilkan pH kisaran 8-14. Hasil ini dapat dijadikan sebagai alternatif ramah lingkungan untuk indikator kimia sintesis dalam percobaan sederhana di laboratorium. Dalam pembuatan kompos, langkah pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian dilanjutkan dengan menuangkan limbah jamu ke dalam botol bekas. Langkah selanjutnya yaitu masukkan EM4 secukupnya. Kemudian dimasukkan larutan air gula. Dan yang terakhir ditambahkan air hingga limbah jamu tenggelam. Setelah itu, botol ditutup dan didiamkan selama 2 hingga 4 minggu. Berikut ini merupakan data tabel hasil uji organoleptik yang telah kelompok kami dapatkan. Berikut ini juga terdapat tabel data hasil pengamatan uji fitokimia yang telah kelompok kami lakukan. Dan yang terakhir ada tabel data hasil uji asam basa yang telah kelompok kami lakukan.